Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Tante Sofiatul. Lagi-lagi masih berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 157 tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus dengan membawa bukti-bukti dokumen di luar Kristen untuk membuktikan bahwa penyaliban itu benar terbukti dan terjadi. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Bangkit berarti Quran yang palsu atau berbohong. Quran surat An-Nisa 157 ini bertentangan atau berkontradiksi dengan 3 ayat lainnya di dalam Quran sendiri ya teman-teman. Anda perlu pause video ini atau perlu catat ya. Quran surah Maryam ayat 33. Di sini Isa berkata katanya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian Al-Maidah 117 mengatakan, supposedly ini Isa Al-Masih sendiri ya yang berkata, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku. Nah, di sini Isa mengkonfirmasi Tuhan mewafatkan dia. Kemudian surah Al-Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Di sini dikonfirmasi sendiri ya bahwa Isa itu akan mati dan kemudian diangkat ke surga. Ayat ini bertentangan dengan An-Nisa 157. Ya, teman-teman putuskan sendiri ya. Jika Yesus tidak disalib, melainkan Allah membuat orang lain diserupakan, berarti Allah menipu orang Kristen selama berabad-abad dan menciptakan kekristenan. Jika Yesus benar-benar disalib dan mati, maka Allah menipu orang Islam selama berabad-abad. Berarti benarlah nama Khairul Makirin, yaitu pembuat tipuan terbaik, sebagai nama Allah di Quran surah 8 Al-Anfal ayat ke-30. Setelah melihat dan mendengar penjelasan dari Tante Sofiatul ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat terlihat jelas ketidakpahaman dan ilmu yang masih minim dari Sofiatul ini, baik itu dalam memahami ayat Al-Quran maupun mengulik secara cermat dokumen-dokumen sejarah yang dia tampilkan. Sebelum saya membahas dokumen-dokumen bukti sejarah tentang penyaliban Yesus dari data non-Kristen, saya akan menjawab terlebih dahulu ayat-ayat dalam Al-Quran yang dianggap kontradiksi mengenai kematian Nabi Isa alaihissalam. Saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran surah Maryam ayat 33 yang berbunyi, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat berikutnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 117 yang berbunyi, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ayat berikutnya, Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 yang berbunyi, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, dari ketiga ayat tersebut, tentu kita juga akan bingung melihatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mewafatkan Nabi Isa, kemudian di ayat lain Allah mengatakan mengambil dan mengangkat Nabi Isa. Kalau yang surat Maryam ayat 33 itu merupakan doa atau harapan Nabi Isa secara umum, di mana tiap manusia yang bernyawa akan melewati 3 fase, yaitu dilahirkan, kematian, dan kebangkitan.
Nah, jika surat Maryam ayat 33 ini dijadikan dalil mereka bahwa Nabi Isa telah mati dan bangkit saat disalib, maka ini akan bertentangan dengan An-Nisa ayat 157 yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mati disalib. Jika klaimologi Anda seperti ini, coba perhatikan ayat berikut. Al-Quran surat Maryam ayat 15 yang berbunyi, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, ayat tersebut adalah harapan atau doa untuk Nabi Yahya alaihissalam. Apakah ini berarti Nabi Yahya mati disalib juga dan bangkit atau hidup kembali? Atau Nabi Yahya setelah mati hidup kembali? Kan tidak. Bukan seperti itu pemahamannya, Tante. Selanjutnya, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 117 yang berbunyi, maka setelah engkau mewafatkan aku. Nah, perlu diketahui di sini bahwa makna dalam Al-Quran mewafatkan atau diwafatkan itu bukan berarti mati atau meninggal, tapi tertidur atau ditidurkan. Ada dua makna yang terkandung dalam kata wafat. Menurut Ibnu Katsir, ada wafat kubro atau kematian dan wafat sugro atau tertidur. Sedangkan maut dalam bahasa Arab berarti terpisahnya ruh dan jasad. Contoh, seperti kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun dan kisah Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun. Dan sebetulnya kita pun selalu diwafatkan Allah saat kita sedang tidur. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal atau mati, tapi masih dalam perlindungan Allah dengan mengangkatnya. Ini selaras dengan surat Al-Imran ayat 55 dan juga An-Nisa ayat 158. Al-Imran ayat 55 yang berbunyi, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Berikutnya, An-Nisa ayat 158, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau begitu, kapan Nabi Isa alaihissalam meninggal? Jadi ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan sebagian ulama berpendapat sudah meninggal. Ini disebabkan karena kata tawaffa yang berasal dari kata wafa yang memiliki berbagai arti, yang diantaranya adalah mati, mengambil, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Majma' Al-Bahrain, salah satu kitab bahasa, dalam menjelaskan ayat Al-Imran ayat 55 di atas menyebutkan, maksud ayat itu adalah, aku akan mengamankanmu dari gangguan orang-orang kafir dan mencegahmu disalib oleh mereka dan mengakhirkan ajalmu yang telah kutetapkan. Jadi saya tambahkan ketiga ayat tersebut yang dibilang Tante Sofiatul itu kontradiksi, itu sebetulnya bukan satu kesatuan ya, tapi terpisah-pisah. Jangan gagal paham lagi ya Tante. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 25 yang berbunyi, Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Jadi kesimpulannya saya analogikan begini. Suatu hari Sofiatul yang rambutnya dicat hijau dan berprofesi sebagai pelatih renang berdoa pada Tuhannya. Ia berharap pada Tuhannya agar saat dia mati, matinya dalam keadaan bahagia, tersenyum manja, dan langsung berada di pangkuan Tuhannya. Nah, di lain waktu, ada peristiwa ditemukannya wanita berambut hijau, mati kecebur di sungai dangkal dan tersangkut di gorong-gorong. Ada yang mengira wanita itu adalah Sofiatul karena rambutnya hijau dan diyakini profesinya sebagai pelatih renang. Tetapi sebagian besar banyak yang menolak yang mati itu adalah wanita yang berprofesi sebagai pelatih renang. Karena pelatih renang kok mati di sungai dangkal? Jadi dari kedua peristiwa tersebut, apa bisa karena doa Sofiatul menjadi penguat bahwa wanita yang kecebur di sungai itu adalah benar-benar Sofiatul? Jaka sembung makan combro, gak nyambung bro.
Nah, jadi Tante Sofiatul, saya sarankan harus lebih giat lagi belajar dan memahami kitab Al-Quran. Karena memahami dan mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak seperti isi kitab Anda yang seperti buku autobiografi yang sangat banyak terjadi kontradiksi antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Dan menafsirkannya pun tidak ada tolak ukurnya. Siapa yang mengkonfirmasi tafsiran tersebut pun tidak ada. Selevel hadis pun sangat jauh bandingannya, di mana hadis sangat jelas sanad matan dan perawinya. Penulisnya pun jelas, apalagi Al-Quran. Tidak segampang seperti yang apologet-apologet Kristen bayangkan. Nah, sepertinya konten kali ini saya bagi menjadi 2 season ya, karena masalah bukti dokumen penyaliban Yesus belum saya bantah. Khawatir durasi kepanjangan, jadi tetap subscribe channel Esa agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah, apa beda BSI dan kafir bodoh? Jika BSI maintenance mode beberapa hari, tapi kafir bodoh itu otaknya maintenance mode tiap hari. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.